Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada sore hari ini saya libur bolang karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus saya selesaikan di rumah ya. Sehingga pada kesempatan sore hari ini kita akan mengedukasi beberapa keunikan bambu yang menjadi fenomenal pada masanya. Dan bambu ini cukup menarik perhatian saya nih teman-teman ya. Jadi bambu ini jenisnya ini bambu satrio ya teman-teman. Di mana bambu ini mempunyai keunikan yang sangat susah sekali untuk didapatkan. Bambu satrio. Bambu satrio itu adalah ini ciri-ciri apa pakem satrio ya. Jadi ada 3 ruas bambu mata ranting yang sejajar. 1, 2, 3. Nah ini yang dinamakan bambu satrio teman-teman. Menarik ya. Tahu nggak bambu satrio ini? Bambu satrio ini dulu pernah menjadi salah satu sayembara, di mana sayembara yang cukup menarik ya, karena ada beberapa para pengusaha besar, diantaranya pengusaha sarang burung walet pada masa itu mencari yang namanya bambu petuk satrio, yaitu 3 ruas mata ranting yang sejajar, 1, 2, 3. Nah ini dulu menjadi fenomenal ya, menjadi rebutan para pengusaha, sehingga banyak sekali mediator yang mengacarakan bambu ini teman-teman pada masanya zaman dahulu ya. Ini karena bambu cukup lama. Nah ini bambu satrio ini ternyata menjadi buruan, sehingga ini menjadi apa ya, di luaran sana ini menjadi keramaian ya, ada yang taruhan ya seperti itu. Oh suara kurang bagus ya Kang. Oke nanti coba saya pakai ini ya, saya coba pakai handset. Jadi kalau koneksinya kurang bagus, coba bagus nggak ini Kang? Karena saya coba untuk pakai suara ini sebetulnya untuk apa ya, untuk meredam. Ini malah kurang bagus ya. Gimana untuk Kang Tuyul Tobat, udah bagus belum ini suara Kang? Cek dulu suara ya. Bagus enggak ini? Apa kipas saya masuk ya? Coba bentar. Coba bentar ya Kang Mas. Terima kasih Kang Tuyul Tobat nih. Ini bagus enggak ini? Bagus ya. Karena saya pakai clipcom apa? Pakai wireless saya ini. Karena untuk apa? Untuk nanti ketika saya melakukan apa pembolangan di luar ya, di luar sana, saya lagi menggembleng salah satu apa namanya mediator untuk penguakan sisi lain misteri dari galeri bambu unik ataupun pusaka-pusaka alam yang ada di luaran ya, terutama terkait tentang sisi lain. Nah ini. Oke, terima kasih Kang Agnes. Jadi ini bambu ini dulu ya Kang Mas, ini dulu pernah menjadi fenomenal karena bambu ini memang cukup susah nih didapatkan. Jadi bambu ini adalah bambu satrio 1, 2, 3 ya, 3 mata ranting ya. 3 mata ranting yang sejajar ini. Tapi ini dulu menjadi taruhan cukup ramai sekali di luaran para pengusaha dan mediator, sehingga ini bambu ini rusak. Bambu ini harus dibelah. Jadi bambunya harus dibelah untuk membuktikan keaslian dari
bambu Satrio ini sendiri teman-teman nih. Jadi bambunya dibelah ya, karena untuk pembuktian apakah bambu ini asli suatu pertumbuhan dari alam ya. Nah ini, tuh bambunya dibelah ya. Tapi ini alhamdulillah ini asli ya, asli dari alam teman-teman ya. Valentinus Komandan, bambu petuk ada Kang. Kalau bambu petuk jenis yang saya miliki itu namanya bambu petuk jalu ya. Kalau bambu petuk yang betul-betul digadang-gadang yang dicari oleh banyak para pencinta bambu, terutama pencinta bambu petuk itu ada ya. Tapi memang belum saya edukasi, belum saya munculkan ya. Yang saya munculkan masih banyak apa namanya? Bambu petuk yang palsu. Itu ada beberapa koleksi bambu petuk, tapi itu saya dapat larungan ya. Insya Allah ada Kang. Kalau jenis bambu petuk yang saya miliki itu jenisnya banyak ya. Sebetulnya bambu petuk ini juga termasuk bambu petuk ini. Ini juga masuk kategori bambu petuk ya. Ini masuk kategori bambu petuk. Jadi bambu petuk itu sebetulnya ada 6 kategori ya. Jadi petuk itu kan dari bahasa petuk. Petuk itu adalah suatu pertemuan antara ruas dalam satu batang bambu. Jadi pertemuan antara ruas satu batang bambu. Contoh ini dengan ini juga masuk petuk. Namanya ranting sejajar petuk ya. Kalau ini namanya jenis bambu petuk Pamengkang Jagat ya. Jadi ini bambu satu yang tumbuh, ini tumbuh menjadi 2 ya. Jadi ini bukan bambu pecah, bambu yang tumbuh menjadi 2 menyatu lagi di sini menjadi satu batang utama. Jadi ini jenis namanya bambu petuk Pamengkang Jagat. Mirip dengan bambu petuk yang dulu saya hadiahkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Nah itu salah satunya itu ada ya, kisah saya dulu. Nah ini mirip ya. Ya suara kok kurang bagus ya. Coba nanti. Kalau suara bagus berarti saya matikan aja ini ya. Karena ini saya masih belajar untuk menggunakan punya saya ini. Kalau suara kurang bagus berarti terlalu dekat mungkin ya, karena ini untuk jarak jauh yang harus saya pakai. Tapi nggak apa-apa, saya coba matikan dulu lah tripodnya ini, mungkin untuk jarak jauh untuk nanti ya. Oke, jadi gini Kang, jadi bambu petuk itu memang kenapa sangat sekali dicari oleh kalangan para pencinta bambu ya. Jadi memang bambu petuk itu kalau saya kaji tentang proses di alam, bambunya ini sebetulnya bambu petuk itu ada 3 ya. Ini juga masuk kategori bambu petuk nih. Ini bambu yang ini kan mata alis ya. Ini selumpringnya ini turun ke bawah. Ini yang dinamakan bambu petuk selumpring. Gitu. Terus ada juga namanya bambu petuk jalu. Jadi bambu petuk itu sebetulnya banyak. Cuma yang cukup dikenal itu adalah bambu petuk yang mata ruasnya alisnya berbalik. Ininya ada mata ranting yang bertemu itu memang. Nah itu memang cukup sulit untuk mendapatkan jenis bambu itu ya, jujur teman-teman. Karena kesulitan saya untuk mendapatkan bambu itu karena memang pertumbuhannya memang sangat susah sekali untuk didapatkan. Tapi sesungguhnya bambu petuk itu ada teman-teman. Cuma nanti pada saatnya nanti teman-teman insya Allah ya suatu saat akan saya edukasi. Kalau sudah saya dapatkan, kalau belum saya dapatkan ya saya belum berani mengedukasi ya. Nah contoh jenis ini juga termasuk bambu yang cukup langka Kang Mas ya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki jenis bambu ini. Ya bambu. Untuk tingkat kesulitan untuk mendapatkan lagi ini lebih sulit ya. Walaupun ini udah dibelah, karena ini dulu proses terjadinya antara buyer dengan sang pembeli, ada mediator ini untuk pembuktian sehingga harus dibelah ya. Walaupun waktu pembelahan ini ada uang waktu itu ya, di balik cerita kisah bambu ini. Nah ini kenapa bambu petuk ketika didapatkan ini banyak sekali malah
terjadi perusakan karena untuk pembuktiannya ya. Kirain bambu petuk pamengkang jagat. Kalau bambu petuk pamengkang jagat yang ini Kang. Nah ini namanya jenis bambu petuk pamengkang jagat. Jadi bambu petuk itu pamengkang jagat. Kalau yang paling bagus ini adalah jenis ini. Jenis bambu petuk pamengkang jagat, karena simbolik dari bambu petuk pamengkang jagat ini adalah simboliknya sebagai pemangku kekuasaan. Simbolik ya, karena ada dua satu bambu yang tumbuh ini menjadi dua ya. Ini bukan bambu pecah teman-teman. Jadi ini bukan bambu pecah ya, tapi ini bambu satu yang tumbuh ya. Ini kanan kiri. Jadi kalau antara ini dengan ruas ini pisah sendiri. Jadi bukan bambu pecah, tapi dua batang bambu yang menjadi dua kayak gini ya, menyatu lagi. Nah gini. Nah ini jenisnya ini nih. Kalau yang masih muda ini nih. Nah ini yang kemarin saya dapatkan, ini yang masih muda nih. Tuh. Nah ini yang cukup besar, ini yang jumbo, yang kemarin baru saya potong ya. Ini juga sama, ini jenis bambu petuk pamengkang jagat. Ini plus pati lele tuh. Oh. Antara mata ranting ini dengan mata ranting ini. Nah ini yang jumbo, yang kemarin saya dapatkan, yang ada beberapa jenis energi yang saya dapatkan ya. Kang Soleh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunanya untuk pelet cewek. Kalau untuk pengasihan itu jenisnya dari jenis bulu perindu Kang Mas. Nah jenis bulu perindu. Bulu perindu itu untuk daya pengasih dan pemikat, itu seperti itu dan. Jadi kalau komandan sebenarnya kalau pakai bulu perindu itu boleh ya, boleh diterapkan untuk daya pengasih. Itu ada sebetulnya wasilahnya. Itu sebagai wasilah ya teman-teman. Wasilah itu adalah sebagai sarana saja, sarana ya. Kalau komandan ini nggak perlu pakai bulu perindu, asal pakai baret saja, pakai loreng udah kesemsem ya. Karena biasanya gini, untuk daya pengasih dan pemikat itu dimunculkan itu biasanya dari kewibawaan dulu. Kewibawaan itu diterapkan itu bukan karena pangkat atau jabatan ya, itu kewibawaan. Kewibawaan itu bukan karena pangkat atau jabatan, tapi sebuah perilaku. Perilaku untuk meningkatkan suatu kewibawaan itu dengan sifat kejujuran. Jadi kalau orang jujur, kewibawaannya itu cepat meningkat teman-teman. Contoh misalkan, saya nih dikasih sama komandan, Kang Arianto Petuk, ini tolong nanti ya kasihkan kepada ibu saya, ini uang 1 juta. Nah harus sampai 1 juta ya, jangan dikurangin atau dilebih-lebihkan. Nah ini kalau menanamkan sifat kejujuran itu, ini tanpa disadari daya tahan kita, kewibawaan kita akan meningkat teman-teman. Itu salah satu untuk meningkatkan kewibawaan. Sifat kejujuran itu sangatlah luar biasa ya. Marwan setan ora doyan, demit ora nduli, tuyul mumbul-mumbul. Jadi gitu. Ini salah satu teman-teman. Jadi suatu kewibawaan itu terkadang banyak orang disematkan dari pangkat atau jabatan ya. Jadi kalau pangkat atau jabatan itu adalah sebuah amanah ya, amanah yang sudah diberikan. Jadi pangkat dan jabatan itu adalah suatu amanah. Tinggal amanah yang kita dapatkan, yang sudah diberikan gitu ya, mampu nggak kita memberikan sesuatu hal baik. Karena amanah ini cukup berat teman-teman ya. Amanah itu lebih berat daripada kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Amanah ini cukup berat. Tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat ya. Jadi kalau untuk meningkatkan kewibawaan, yaitu menanamkan sifat kejujuran, itu sangat luar biasa teman-teman. Dan itu sangat simbolik sekali nanti untuk teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu. Nah bambu ini bambu primadona ya teman-teman. Bambu primadona ya. Saya sering menerapkan bambu-bambu unik ini, itu penerapkan misalkan untuk bambu junjung derajat untuk meningkatkan kewibawaan. Terus kayak jenis ini nih, bambu belah rogo. Belah rogo itu yang sering kita terapkan itu untuk apa? Untuk ketangguhan gitu ya. Jadi banyak sekali kandungan dan manfaatnya. Kalau yang pengen sederhana ketika ini dibawa untuk keamanan gitu ya, kalau dipakai komandan. Kalau yang susah-susah
Buat mentung. Jadi buat mentung juga boleh. Tapi gunakan. Jadi gini, sebetulnya bambu ini kan punya manfaat ya, punya manfaat yang cukup besar. Manfaat itu tergantung dari pengolahan kita, teman-teman. Contoh, filosofi yang terkandung dari jenis bambu ya. Bambu ini punya sifat fleksibel. Jadi punya kelenturan ya, mampu menopang. Jadi bambu ini punya sifat fleksibel. Jadi ketika ada terpaan angin, itu dia mampu hanya goyang saja gini ya. Karena sifat yang fleksibel. Sifat yang fleksibel ini. Nah, inilah yang bisa dimanfaatkan ya, teman-teman. Jadi kalau punya sifat bambu itu selalu bergerombol dalam kehidupannya. Ya, selalu bergerombol. Dan ini keunikan dari jenis bambu ini yang mempunyai sifat fleksibel. Ketika roboh satu, roboh semua, teman-teman. Jadi kalau kita punya satu kelompok ya, jadi kalau ini selalu akan menopang, jadi akan bersatu gitu ya. Kalau goyang kanan ya kanan semua, jangan goyang ke kanan yang satu ke kiri. Jangan ya. Karena ini sifat fleksibelnya. Nah, bambu unik ini juga punya sifat yang namanya lentur ya. Lentur ini adalah di mana salah satu sifat itu untuk mengikat, untuk mempersatukan. Jadi untuk mengikat, jangan lemas itu untuk mecut. Kalau mecut nanti lari. Jangan. Jadi kalau sifat bambu itu lemas itu untuk mengikat ya. Jadi mempersatukan. Jadi semakin kuat dengan ikatan ya yang sudah dikumpulkan menjadi satu, itu akan menjadi kuat ya. Walaupun kecil, kalau kita kumpulkan jadi satu itu, kalau kita ikat itu kuat. Nah, inilah manfaat dari salah satu jenis bambu ya yang punya sifat ini lentur ya. Jadi untuk mengikat, jangan lentur untuk mecut. Kalau untuk mecut nanti sakit, lari semua, bubar orangnya ya. Tapi boleh digunakan untuk mecut, boleh teman-teman ya. Misalkan nih kita punya bambu yang punya sifat fleksibel ya, punya kelenturan itu, untuk mecut boleh. Itu untuk orang yang suka mendem. Jadi kalau yang suka mendem itu harus dipecut ya. Jadi kalau dipecut malah nanti dia sembuh. Jadi kalau orang yang suka mendem ini harus dipecut ya, teman-teman. Jadi dengan pecutan kita ya, dengan naluri kita, dengan kasih sayang yang kita berikan dengan pecutan ya, sebagai bukti untuk apa? Untuk mempererat ya sebenarnya. Nah, ini akan sembuh. Jadi sifat lentur ini yaitu dari hati kita. Jadi jangan terlalu kita kaku ya. Nah, kalau kaku ini boleh. Nah, kalau sifat kaku itu boleh diterapkan untuk mikul ya, teman-teman. Jadi kalau kaku ini sifatnya untuk mikul. Jadi nanti kita bisa mengetahui berat beban di depan dan juga berat beban di belakang ya. Jadi kita akan tahu. Nah, ini sifat kekakuan bambu. Ya, kalau kita punya sifat kaku itu untuk mikul ya. Untuk mikul, jangan kalau kaku ini untuk mentung. Kalau untuk mentung nanti bubar semua. Nah, sifat kekakuan ini arti yang bisa kita ambil dari sebuah kekakuan ini itu untuk mikul ya. Jadi bisa mengetahui berat beban di depan, berat beban di belakang ya. Jadi gitu. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul gitu ya. Jangan kita punya filosofi kandungan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi, jangan. Tapi boleh ya. Jadi kalau bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Ya, jadi seperti itu. Inilah salah satu kandungan manfaat filosofi yang bisa kita terapkan dari salah satu bambu ya. Jadi kalau misalkan wah ini orang kok kaku bener ya. Nah, dilihat dari kekakuannya itu terkadang dia punya keluhuran dalam hatinya, itu dia mampu menompang berat beban di belakang, berat beban di depan. Jadi gitu. Karena dengan kegigihannya dia akan memahami ya. Jadi tidak terus mentang-mentang wah berat depan lah saya tinggalin capek saya gitu kan. Jadi harus diseimbangkan antara berat beban depan dan berat belakang, sehingga walaupun berat seperti apapun kalau kita pikul, insya Allah kita akan bisa mengerti gitu ya. Nah, ini sifat dari kekakuan dari bambu. Jangan kaku buat mentung. Nanti kalau kaku buat mentung itu nanti bubar semua. Nah, kekakuan bambu buat mentung itu boleh. Salah satu kekakuan bambu dengan mentung itu dengan salah satu benda dengan benda yang lain ya. Itu boleh kita pukul. Tong 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 tong. Itu akan mendatangkan beberapa energi besar sehingga walaupun pukulannya tong 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 tong, semua warga akan datang semua. Itulah salah satu sifat kekakuan dari sebuah bambu
yang bisa memunculkan energi besar ya. Jadi kalau kaku dengan kaku itu dipukul teman-teman. Tong 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 tong. Kalau berani malam-malam pukul salah satu bambu punya kekakuan, sifat kekakuan, pukul tong 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 tong, itu akan mendatangkan buahnya sekali. Mungkin satu warga bisa datang semua. Itu sifat kekakuan bambu, energi yang bisa dimanfaatkan. Jadi diri kita kalau kita kaku, semakin kita pikul berat beban ini orang melihatnya bukan malah terus kasihan, terkadang malah dia akan cepat membantu. Oh ya Kang, sini Kang, coba saya bantu Kang, mungkin Kang Mas kelelahan, kecapean. Nah, itu manfaatnya ya. Jadi seperti itu. Jadi itu bisa difungsikan. Jadi melihat kepribadian seseorang ini dilihat dari sebuah perilaku terkadang. Tetapi melihatnya itu dalam hati ya teman-teman. Agar sesuatu kepribadian ini tidak menjadi hanya penutup atau pura-pura, tapi sebuah kepribadian yang betul-betul dimunculkan dalam hati. Nah ini keren teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini jenis dari kekakuan bambu salah satunya. Apalagi nanti kita kaji dari sini nih, antara ros, ini ros ya. Ros itu adalah pembatas. Ros itu rasa. Rasa. Jadi manusia ini punya rasa. Jadi kalau melihat sesuatu hal yang gaib itu pasti ya dirasa. Harus ada dirasa. Jadi kalau orang tidak punya rasa ya nanti repot teman-teman ya. Bah, kacau. Nah ini. Jadi ini harus ada pembatas antara ruas dengan ruas. Nah, dikaji lagi kalau kenapa ini ada mata ranting yang ada di sini. Ini mata ranting ini simbol suatu penglihatan senjata teman-teman ya. Nah ini untuk membuktikan. Jadi setiap rasa pasti punya penglihatan. Ya, syukur-syukur rasanya ini bisa dimunculkan dengan banyak penglihatan, kemurnian dalam hati. Contoh gini nih, ini suatu rasa yang bisa memunculkan sinar yang begitu luar biasa dalam kepekaan batin ya. Nih, ini salah satu bambunya ini. Bentar, saya tunjukkan. Nah ini jenisnya teman-teman. Ini yang dinamakan bambu ranting 1000. Jadi setiap pokok ros ya, pokok rasa ini, pokok ros ini memunculkan banyak ranting, nggak cuma satu. Nah tuh, ya, jadi mengeliling tuh, ya, full mengeliling. Nah ini yang dinamakan bambu ranting 1000. Walaupun rantingnya nggak banyak ya, nggak ada 1000 kalau kita hitung hanya beberapa, tapi ini kandungan filosofinya ranting 1000 ya. Khasiatnya, kalau khasiat itu sebetulnya kalau untuk pengolahan kepekaan dalam rasa kita itu adalah memancarkan beberapa keenergian dalam hati. Jadi melihat seseorang ini terkadang dari sebuah tapping ataupun hanya sebatas canda-canda ini bisa merasakan teman-teman ya. Pring ori bang ya bang, iya betul, ini bambu ori. Ini jenis dari bambu ori. Memang bambu ori ini banyak sekali. Nanti ada kajian ya teman-teman, kalau pengen belajar tentang keunikan dari bambu itu banyak sekali. Ini tentang masalah filosofi kajiannya. Ya, boleh diterapkan dengan keilmuan yang teman-teman miliki ya. Seperti itu. Oke, kita coba sapa dulu sahabat-sahabat kita yang sudah hadir. Banyak terima kasih. Kang Zara Salsabila, bambu tertiup angin, kiri kanan itu ndak, bahasa isyarat laki dan siap Kang Salsabila. Kang Gani, terima kasih Gani Bae sudah hadir. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman kalau dari komen teman-teman belum terbaca, karena ini keterbiasaan saya. Ketika saya mengedukasi sesuatu tentang keunikan ini terkadang tidak terbaca. Jadi mohon maaf, tapi insya Allah saya banyak terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat Arianto Pedok. Jangan lupa dong, yang punya kodam, keluarin kodamnya. Mana nih? Ya, selama ini kayaknya sahabat-sahabat Arianto Pedok, jujur, ada nggak sih yang menginginkan ini sebagai koleksi pribadi sahabat-sahabat Arianto Pedok? Kalau ada silakan kontak di WhatsApp saya. Jadi keluar dulu, klik profil saya. Di profil itu kan ada nih Arianto Pedok, pembolang pemburu pusaka alam. Nah di situ kan ada kontak WA. Nah silakan teman-teman ya. Ayo
siapapun yang minat dengan jenis keunikan bambu yang ada di saya ini, saya persilakan ya sebagai koleksi pribadi atau untuk daya pancing ya, daya pancing di tempat panjenengan nih. Jadi kalau ada bambu seperti ini di tempat panjenengan itu daya pancing dulu. Insya Allah nanti di wilayah panjenengan ini bisa didapatkan. Nanti kita sharing-sharing ya, Kang, ini namanya bambu apa. Jadi kalau misalkan di WhatsApp saya balasnya agak lama, saya mohon maaf ya, karena terkadang HP ini saya silent, posisi saya ada di ruangan atau ada tamu, terkadang posisi saya lagi bola. Jadi keterbatasan saya kalau agak membalas chat dari WhatsApp agak lama, saya mohon maaf ya. Tapi insya Allah semua akan saya balas ya, semuanya akan saya balas seperti itu. Dan untuk teman-teman pada kesempatan sore hari ini, hari Jumat, yuk kita sedikit memberikan sesuatu hal baik untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan hal baik yang kita sampaikan untuk sahabat-sahabat Haryanto Petuk, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya doakan untuk sahabat-sahabat Haryanto Petuk yang menyimak pada hari ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa dari kita semua, dan dimudahkan segala urusan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maftana wa bal khairi abwabal barakati nikmati abwabal. Allahumma yassiri amri, Allahumma amini, Allahumma fa'bini syarahu salamun qaulamun mirab irohim wam tajul yaumal ayyuhal muslimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Pada hari ini banyak sahabat-sahabat Haryanto Petuk yang menyimak, hanya kepadamu lah hamba senantiasa memohon dan memohon ya Allah. Berikanlah ridhomu ya Allah, agar sahabat-sahabat Haryanto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati hamba-Mu ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah segala penyakit yang ada pada dalam diri hamba-Mu ini ya Allah, dalam hati hamba-Mu ini ya Allah. Dan hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam hamba mempunyai usaha, jadikanlah usaha penuh keberkahan, keberkahan semua karenamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Berikanlah kesehatan, kesehatan kepada kedua orang tua hamba ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Jauhkanlah hambamu ini ya Allah dari sifat kesombongan ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah, atas segala sesuatu apa yang hamba sampaikan. Mudah-mudahan hamba senantiasa mendapatkan suatu kenikmatan, kenikmatan rasa syukur hamba kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu lah hamba memohon dan senantiasa memohon ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan hamba senantiasa di jalan-Mu ya Allah, senantiasa di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani fasifaiha wa nurul absari wa tiyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani fasifaiha wa nurun li absari wa tiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Romo Oyib. Gimana kabar ini Romo Oyib? Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Ayo teman-teman yang mau sharing ya terkait tentang jenis bambu ya. Kenapa bambu unik ini banyak sekali penggemarnya ya, dari para pejabat tinggi, para pengusaha, bahkan para anggota-anggota ASN. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Apa ini? Kalau ini jenis bambu petuk Pamengkang Jagat jenisnya. Jadi bambu satu yang tumbuh menjadi dua. Ini bukan bambu pecah ya, tapi ini bambu yang tumbuh menjadi dua, menyatu lagi menjadi satu batang utama. Nah, kalau jenis ini namanya bambu satrio. Nah, ini satrio teman-teman. Jadi ada 3 mata ranting yang sejajar, 1, 2, 3. Dan ini hanya orang-orang tertentu yang punya jenis bambu-bambu seperti ini teman-teman. Ya, tingkat kesulitan untuk mendapatkan jenis bambu satrio. Bambu satrio itu adalah adanya mata ranting 3 sejajar, ya 1, 2, 3. Ini mata ranting yang sejajar, tapi ini sudah dibelah karena ini dulu bambunya untuk pembuktian bahwa ini asli atau tidak gitu ya. Nah ini, jadi ini bambu satrio 1, 2, 3 satrio, bambu mata ranting yang sejajar 3. Bambu satrio ini tingkat energinya, tingkat kesulitannya ini hampir sama dengan bambu petuk. Untuk mendapatkan bambu petuk, pring petuk sama teman-teman, jenis, kaidah dan manfaatnya. Bambu satrio itu adalah dimana sifat kekuatan kejantanan kita satrio. Satrio baja hitam. Itu di kampungnya namanya bambu hawu. Itu di kampung namanya bambu hawu. Oh, bambu hawu. Hawu itu apa? Ini hawu. Kang Setia. Ya, terima kasih. Aku punya bambu petuk. Wow, keren. Jenis bambu petuk. Memang pring petuk. Jadi kalau untuk kajian pring petuk sendiri itu, pring petuk itu adalah peringatan dan petunjuk teman-teman ya. Pring petuk, peringatan dan petunjuk ya. Jadi peringatan dan petunjuk itu, peringatannya itu adalah kesabaran teman-teman. Jadi peringatannya itu adalah suatu kesabaran, petunjuknya itu hati. Jadi pring petuk itu adalah peringatan dan petunjuk. Kesabaran dalam hati itu salah satu ilmu, manfaat yang bisa teman-teman ambil. Ya, itu pring petuk. Kenapa pring petuk itu salah satu pusaka alam yang sangat luar biasa, yang sangat valid ya. Itu nomor 1, pring petuk itu. Senjata pusaka-pusaka alam yang ada, itu pring petuk nomor 1 ya teman. Pring petuk. Ya, kalau merah delima itu diambil dari surat Al-Ikhlas dal 5 ya. Keilmuannya itu dari dal 5-nya ya. Walaupun surat Al-Ikhlas itu tidak ada bacaan Al-Ikhlasnya, tidak ada ikhlasnya. Nah itu dikaji, itu manfaatnya itu sangat luar biasa. Ya, pring petuk. Jadi kalau teman-teman sebetulnya ya teman-teman sudah punya pring petuk, sudah punya ya. Cuma wujudnya aja yang harus didapatkan. Jadi pring petuk itu sebetulnya sudah dimiliki oleh sahabat-sahabat Arianto Petuk, ya, yaitu kesabaran dalam hati. Nah, tapi jangan bilang nanti sabar itu ada batasnya, jangan ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, itu hanya sebuah bahasa atau istilah kata yang sering diucapkan berulang-ulang ya. Sabar itu ada batasnya. Nah,
kalau sabar ada batasnya, contohnya seperti ini nih teman-teman, sabar ada batasnya ya. Contoh, contoh, misalkan nih saya dibilang Arianto Petuk seperti monyet gitu. Terus saya marah-marah nih ke sahabat Arianto Petuk, nah disitulah sabar ada batasnya. Ya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Mbak, mohon petunjuk kalau kita mimpi dikejar ular, apakah harus beli bambu ini buat mukulin ular? Jadi kalau mimpi itu jangan terlalu dibawa sesuatu hal yang terlalu kepribadian diri kita. Jangan. Mimpi itu hanya sebatas mimpi. Ya, mimpi itu jangan dibawa kemana-mana. Mimpi itu memang ada tiga ya, ada mimpi yang memang istikharah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada mimpi dari godaan setan, ada juga mimpi karena panjenengan dalam keadaan berpikirnya terlalu lelah, jadi memunculkan mimpi. Tapi mimpi itu jangan dijadikan patokan ya, ribet nanti kalau kita memikirkan mimpi ya. Mimpi ya biarkan saja mimpi. Nanti teman-teman akan paham dengan sebuah mimpi yang memang itu suatu istikharah yang teman-teman dapatkan ya. Jadi kalau saya mimpi bertemu janda pirang, ya sudah karena mungkin tadi saya jumpa dengan janda pirang gitu. Jadi akhirnya terbawa mimpi gitu ya. Jadi mimpi itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Contoh nih kalau pengen mimpi yang indah-indah, makanya ketika melihat janda pirang, bayangkan terus sebelum tidur. Janda pirang modelnya yang seperti ini. Ya, akhirnya nanti bisa terbawa mimpi ya. Jadi akan terbawa mimpi. Jadi mimpi itu terkadang sesuatu perilaku teman-teman ini. Misalkan nih malam hari ya membayangkan ya akan terbawa mimpi. Tapi mimpi itu jangan dibawa ya. Jangan dibuat sesuatu hal yang terlalu rumit. Karena mimpi ini rumit teman-teman. Gimana mau membuktikan hal mimpi ini? Ya, mimpi. Ya. Jadi mimpi ini sudahlah, biarkan saja ya. Jangan terlalu dibawa kemana-mana. Berapa mampunya Mas? Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Abang pinter juga ya? Enggak, saya masih banyak belajar. Ada bambu yang lebih unik. Ada bambu yang lebih unik. Bambu yang mungkin. Nih bambu yang lebih unik. Saya punya bambu yang lebih unik. Nih, pengen bambu yang lebih unik. Ini harganya kalau dibayar ya keren juga nih. Allahu Akbar. Bambunya aku pengen dijual. Nih, ini bambu yang unik. Baca pertanyaan saya, Rahmat Kapten. Nanti saya cari dulu Rahmat Kapten. Saya ada merah delima, tapi kenapa selalu bawa butiran kecil? Apa itu padahal botolnya bersih? Saya ada merah delima, tapi kenapa selalu bawa butiran kecil? Apa itu? Padahal botolnya bersih. Itulah. Merah delima. Jadi sebuah benda kalau menurut saya ya benda saja. Adanya kekuatan yang sering saya rasakan gini. Saya melihat adanya sebuah energi khusus atau kekuatan pada sebuah benda itu ketika saya melakukan pengolahan kepekaan rasa. Tapi semuanya itu benda itu ya kekuatan itu sesungguhnya datangnya dari mana? Bukan dari sebuah batu itu. Tapi siapa yang mendatangkan kekuatan itu? Itu yang harus ditanamkan untuk ketauhidan kita. Karena dengan memegang benda-benda ini, ketika benda ini dipegang panas, terus kita lupa ya bahwa benda ini siapa yang mendatangkan kekuatan sesungguhnya. Kalau kita lupa, ini akan memunculkan ya dalam hati kita nanti. Jadi kita lepas pengendalian diri sehingga ketauhidan kita lepas. Jadi nanti membawa ranah kemusyrikan. Nah ini yang harus diantisipasi teman-teman. Tapi ranah kemusyrikan itu memang sebetulnya yang bisa diketahui ya bukan saya ya. Misalkan teman-teman pegang keris, saya tidak berani mengatakan kamu musyrik, tidak berani atau apa gitu, saya tidak berani. Karena siapa tahu dengan memegang bambu ketauhidan teman-teman ini lebih
lebih mempunyai ketauhidan yang sangat luar biasa. Hanya sebatas bambu ya bambu saja, tapi bisa mendatangkan kekuatan. Sebetulnya bukan karena bambunya, siapa yang mendatangkan? Nah itu teman-teman, nah itu yang lebih keren seperti itu. Jadi saya jarang sih melihat benda-benda ini punya kekuatan besar. Tapi ketika ada kekuatan besar, ya siapa yang mendatangkan? Gitu. Itu yang sering saya gali. Makanya bambu saya ini semuanya apa ada kodam biasa aja, ya biasa aja. Tapi ketika di sini ada kekuatan kodam yang bisa didapatkan, ya itu bonus. Contoh yang kemarin saya hadiahkan kepada sahabat saya Romo Rereng Lawu gitu ya. Dulu saya pernah memberikan nih bambu kepada Romo Rereng Lawu. Ternyata bambu itu ada sebuah kodam, sosoknya ini ya, itu bonus buat beliau gitu. Nah ini ya, ini contoh ya. Ini bambu yang unik. Ini namanya bambu braja. Jadi dua bonggol yang berbeda. Antara bonggol ini dengan bonggol ini berbeda. Menyatu lagi menjadi satu batang utama. Dan inilah bambu yang mungkin satu-satunya yang dimiliki. Jenisnya ya. Ini satu-satunya yang dimiliki. Ya. Ini. Jadi seperti itu. Rahman, Kapten. Nanti saya baca dulu komen. Satu-satulah. Saya sambil baca komen, saya sambil menanggapi saja ya, biar enak ya. Tapi mimpinya malam jam 1 sampai jam 2. Mau jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Mimpi kalau bagi saya tidak terlalu saya buat hal-hal yang cukup aneh. Mimpi ya mimpi saja. Sudah sebagai baca komentarnya. Jangan ceramah. Bro, berapa? Apa ini? Pernah laku Rahman. Pernah laku 30M karena saya kepanasan yang dasar, jadi saya cancel. Katanya orang itu bawa makan. Saya sendiri belum pernah hal-hal yang aneh-aneh itu saya secara pribadi belum menemukan gitu ya. Apalagi merah delima ketika saya masukkan di dalam batu katanya merah gitu ya. Atau ketika saya pegang saya ditembak tidak mempan atau anti sajam, anti silat. Saya belum menemukan benda-benda yang aneh-aneh seperti itu teman-teman. Jujur ya secara pribadi saya belum menemukan benda-benda yang aneh seperti itu. Ya. AR. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepil bambu bulu perindu ada enggak Kang? Ada. Bulu perindu yang gali. Kebetulan bambu bulu perindu saya sudah habis. Terus bambu yang aneh lagi nih, ya. Terima kasih Kang Hendri Pong. Keren nih Kang Hendri Pong. Kalau sehat selalu untuk Kang Mas. Ini bambu aneh, bambu yang cukup sulit untuk didapatkan. Satu, ini bambu jenis petuk pamengkang jagat. Ini pamengkang jagatnya di sini, ya. Yang penting jenisnya pamengkang jagat. Satu warna hitam, sebelahnya hitam nih, warnanya hitam. Terus sebelah warnanya putih tuh. Nah. Nih ya, tuh ini hitam, ini putih, sebelah hitam. Ini jenis tongkat bambu pamengkang jagat tuh. Ini sebelah hitam ya sampai atas, sebelahnya putih nih. Jadi hitam dan putih ya, seperti itu. Kang Rahman ini cukup menarik nih. Pernah saya udah coba gitu, hasilnya kenal tentara yang kontrak. Saya sendiri gini ya, apa sih ya, jujur ini, saya jujur nih dalam hati. Nah, ingin saya sampaikan nih, saya belum menemukan benda-benda yang aneh. Yang dalam arti aneh itu ketika misalkan nih kayak kemarin nih ya, jujur nih kayak kemarin. Saya aja kemarin dapat benda-benda pusaka nih, tapi biasa saja, saya tidak. Apakah ini ada kekuatannya, ada kesaktiannya, ada apa? Biasa saja. Kalau batu ya batu, bambu ya bambu. Tapi kalau ketika saya menggunakan kepekaan olah rasa, ketika ini ada sesuatu keunikan yang berbeda, ya sudah saya anggap subhanallah, ada sesuatu hal yang luar biasa. Ini semua karena siapa? Karenamu ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi saya menerapkannya seperti itu. Jadi nggak terlalu yang aneh-aneh kalau saya secara pribadi. Ya nggak tahu kalau teman-teman punya benda terus ditembak atau disilet yang tidak mempan. Tapi kalau saya belum pernah mencoba gitu ya. Mencoba dalam arti
walaupun ada, oh ini ada kekuatan seperti ini, saya nggak coba-coba gitu, ini biasa saja. Ketika saya dipukul rasa sakit ya, saya katakan rasa sakit, kalau tidak ya tidak gitu. Ini contoh nih, nih, bentar ya, ini hasil bolang kemarin saya, mana masih ada nggak? Lupa. Nih hasil bolang saya, kalau dapat pusaka-pusaka alam biasa. Terima kasih Pesona Es Krim. Bentar ya. Nih hasil-hasil pusaka-pusaka alam. Nih. Mana ya? Nih. Saya kumpulan nih. Nih. Tuh, ini hasil dari pusaka-pusaka alam. Pusaka-pusaka ya yang saya dapatkan nih. Nih kemarin. Saya sepil hanya satu kemarin yang saya sepil ini. Tuh, ini saya dapat tuh. Ya biasa saja. Apakah ini ada kekuatannya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu teman-teman. Nih, gitu ya. Tapi kalau ini teman-teman terus dipakai sama teman-teman terus ada energi khusus yang bisa dimanfaatkan. Menurut saya itu bonus teman-teman. Bonus ya. Saya aja kemarin punya nih salah satu benda-benda ya dapat terus saya dapat ada yang dimahar cuma 200.000, 100.000, ada yang dimahar 500.000, 1 juta. Itu ya sudah, silakan kalau ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, lebih baik lagi dimanfaatkan ya silakan gitu ya. Itu kalau saya secara kepribadian saya, jadi nggak muluk-muluk saya punya ini merah delima harganya mencapai 1 M, siapa yang mau beli gitu ya. Siapa yang mau beli gitu kan. Terus Kang punya nggak jenis pusaka-pusaka ini? Ya saya dapat gitu, ada. Tapi ya semuanya biasa saja gitu ya. Alan berapa maharnya cincinnya? Ya suka hati. Tuh suka hati nih teman-teman. Ya nih suka hati. Maksudnya suka hati itu sebatas kemampuan teman-teman ya. Kalau bisa mampunya 10 juta ya bagus, kalau mampunya 100.000 ya bagus ya. Jadi seberapapun yang diberikan itu suatu nikmat yang saya dapatkan ya. Pada hakikatnya ini bukan milik saya, bukan punya saya ya. Tapi kalau ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ya boleh, monggo ya teman-teman. Banyak nih pusaka-pusaka nih, pusaka-pusaka alam ya. Jadi karena saya pembolang ya. Saya pembolang jadi yang mencarinya pusaka dari jenis bambu. Nih. Beda. Nah. Mana ya? Anak sih, tapi ya pilihannya tidak banyak. Nih, kalau mau pusaka nih yang cukup menarik nih. Nih. Ini juga nih pusaka alam nih. Nih, ini namanya bambu pelepah pisang, ini berpamor nih, pelepah pisang cabang tuh ini berpamor tuh, ada pamor pamengkang jagat, ini ada pamornya teman-teman tuh pelepah pisang cabang ini berpamor tuh ya. Ini bukti nih kanan kiri ada lidinya berarti ini. Nah ini tuh ini pamornya pamengkang jagat tuh. Ini ada pamornya. Ini cabang. Ya, karena saya pembolang. Jadi yang unik-unik ini pasti bisa saya dapatkan ya, teman-teman. Teman-teman punya nggak jenis kelapa yang cabang? Ya, ini cabang. Bercabang, bukan dampit tapi ini kelapa cabang, tunas ya. Jadi kalau pelepah kelapa kan harusnya 1 ces, ini cabang 2. Jadi banyak pusaka-pusaka alam. Jadi karena saya bolang ketika melihat keunikan yang ada di alam ya saya manfaatkan gitu. Doa ibu, Bang, lihat cincinnya. Cincinnya kayak gini nih. Ya, nih. Nggak tahu ini apa ini peninggalan pada zaman dahulu, saya juga nggak tahu tuh. Ini. Ini apa ini? Tuh. Oh. Peninggalan zaman dulu lah ya. Kalau lihat saya sih zaman dulu. Loh, ini ada lagi nih.
Bunga serai ada, bunga serai saya juga punya tuh, bunga serai tuh di belakang tuh ada. Nanti saya sepil bunga serai. Tuh. Jadi tuh hasil. Ya peninggalan zaman dahulu lah. Ada 4. Jadi ini hasil bolang. Jadi hasil bolang terkadang ada yang saya dapatkan dari jenis batu juga ada nih teman-teman tuh, batu ada yang mustika juga ada, nggak tahu mustikanya itu jenisnya terkadang dari batu, ada yang dari kayu ya. Jadi yang pasti saya dapatkan hasil dari pembolangan ya, yang kebanyakan itu fokus saya di bambu ya. Nanti kalau saya dapat keris bagus ya nanti saya sampaikan. Saya belum pernah dapat keris besar loh ya. Kemarin hampir saja saya dapat keris, tapi ternyata kerisnya tidak bisa dibawa pulang. Jadi saya tinggal lagi. Jadi benda-benda kalau bisa saya bawa pulang ya saya bawa pulang. Kalau nggak bisa bawa pulang nggak saya bawa pulang teman-teman ya. Karena saya lihat terkadang itu sebagai paku bumi yang ada di wilayah. Jadi kalau benda-benda pusaka ketika itu menjadi paku bumi yang nggak saya bawa pulang. Kalau paku bumi ya. Maaf, cuma mau nanya, mau dijual berapa cincinnya? Suka hati, Kang. Saya udah bilang suka hati. Saya nggak pernah mematok. Kalau saya mematok harga, itu bisa. Saya pengennya ya yang mahal, pengennya yang mahal karena ini kan jarang yang punya ya. Apalagi kalau masalah manfaat, teman-teman yang memanfaatkannya ya, jangan manfaatnya apa sih? Karena gini. Kalau manfaat itu tergantung dari sang pemilik ya, yang bisa mau memanfaatkan. Kalau saya untuk memanfaatkan sebuah benda-benda ini ya sebagai seni aja teman-teman. Saya pakai sebagai seni. Sebagai seni. Kalau misalkan ini ada sebuah energi khusus atau ada kekuatan khusus ya sudah, saya itu bonus ya. Gitu ya. Jadi sebagai seni aja gitu. Kalau saya pakai semuanya keren ya. Tapi saya jarang pakai nih. Wah, keren ya. Jadi kayak Hotman Paris. Saya Hotman Paris kalah sama saya, teman-teman. Ini berat ini, teman-teman. 4 nih, satu lagi nih. Ya. Ini kayak Hotman Paris. Wah. Keren kan? Jadi kalau ada yang suka ya monggo ya. Terima kasih Kang Atim, barokallah. Bunga serai, bunga serai. Oke, saya sepil bunga serainya ya. Bunga serainya masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini dendeng tuh. Oh, ya kan. Oh, mantap nggak? Nah, ini banyak ya. Jadi ini pusaka-pusaka alam. Kalau kenapa saya sebut sebagai pusaka alam? Karena gini, ini suatu benda-benda jenisnya dari suatu pertumbuhan yang memang secara langsung saya dapatkan dari alam. Makanya saya sebut sebagai pusaka alam. Pusaka itu bukan karena sebuah benda yang diagung-agungkan, tetapi yang bisa kita manfaatkan dari sesuatu keunikan atau suatu pertumbuhan. Kita ambil manfaatnya. Contoh, salah satu yang bisa kita manfaatkan dari bunga serai. Bunga serai itu sebagai apa? Untuk nyayur, untuk kesehatan juga bagus ya. Jadi seperti itu. Bunga serai yang sering kita terapkan itu bisa ya, sering yang kita bisa itu untuk tenun, untuk santet itu juga bisa. Apalagi kalau untuk para pengusaha itu sering digunakan untuk usaha, pengasihan, penglaris. Nah, sebetulnya itu hanya sebagai wasilah saja ya teman-teman. Wasilah gitu. Wasilah itu adalah gini loh, sebagai tiang kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya
ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Jadikanlah segala sesuatu apa yang telah Engkau ciptakan ya Allah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sebuah usaha yang sedang saya jalani, dan hanya kepadamu lah hamba memohon. Jadi seperti itu, memohon. Jadi memintanya kepada Yang Maha Kuasa ini jadikan wasilah. Ya, nah nanti diterapkan sebuah doa-doa, silakan doanya ya. Jadi dengan semakin kita memberikan kekuatan dengan doa-doa, ya nanti kita keterbiasaan biasa. Jadi nanti ketika benda ini sudah tidak ada di tempat panjenengan, teman-teman sudah terbiasa memohon kepada Yang Maha Kuasa, meminta segala sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ini hanya sebagai wasilah tiang saja, sebagai tiang ya untuk kita memohon. Jadi nanti teman-teman akan paham. Jadi saya sendiri pun ada kekhawatiran teman-teman ketika benda-benda ini misalkan nih terjadi proses pemaharan, terus ketika ini ada sebuah kekuatan energi yang bisa teman-teman dapatkan, terus meyakini gitu loh bahwa rezeki saya lancar karena bambu ini. Nah ini yang harus diwaspadai ya. Kurnia Sofi, terima kasih ya. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman lebih paham lah menurut saya ya. Teman-teman akan lebih paham karena saya ini ya biasa teman-teman pembolang sih ya. Jadi pembolang ya tidak terlalu mengagungkan sesuatu benda ini, tetapi saya ambil manfaatnya ya. Seperti itu. Maaf Kang, bunga serai di mahar berapa Kang? Suka hati. saya bilang itu suka hati ya. Kenapa suka hati? Semakin banyak. Jadi gini, semakin banyak orang memberikan mahar, itu semakin baik, semakin bagus ya. Jadi ada nilai tersendiri. Contoh gini, seberapapun mahar yang diberikan, itu termasuk suatu kenikmatan yang saya dapatkan. Betul teman-teman. Dan saya pernah ada proses pemaharan yang saya lakukan. Kalau teman-teman pengen berbicara tentang pemaharan ya, pemaharan yang sering saya dapatkan. Saya pernah jual bambu unik ini nih, bambu jenis bambu. Saya pernah mahar bambu seperti ini, nilainya itu sampai 50 juta. Ada pernah saya dapatkan. Ada juga yang nilai sampai 24 juta, 19 juta. Ada yang 1 juta. Bahkan ada yang nilainya 100 ribu, ada yang nilainya 200 ribu, ada yang nilainya 300 ribu. Jadi saya tidak terlalu berapa Kang mahalnya, suka hati. Nah, suka hati ini saya akan melihat karakter dan kepribadian teman-teman. Kalau teman-teman memberikan suatu mahar lebih baik lagi, ya bagus gitu ya. Kang, boleh Kang maharnya 100 ribu. Nah, nilai 100 ribu itu kadar yang diberikan itu pasti akan paham ya teman-teman ya. Coba bayangkan contoh ya. Contoh gini. Bukan saya merendahkan dari mahar itu ya, bukan merendahkan dari mahar itu. Semakin banyak memberikan mahar, semakin bagus. Sedikit memberikan mahar berarti dari kemampuan panjenengan. Jadi kapasitas panjenengan ini akan seperti itu, gitu ya. Jadi saya kadarnya gini loh, contoh gini. Oke lah, misalkan nih kayu Trogosari yang saya punya, ya di luaran sana terbilang konon katanya harganya mahal, bla bla bla. Kayu Trogosari ini kayu yang memang jarang didapatkan kalau sebesar ini. Ini asli kayu Trogosari. Kang, berapa mahalnya? 50 ribu. Coba bayangkan. Coba teman-teman kan bisa menilai. 50 ribu untuk zaman sekarang untuk berangkat beli bensin, makan, belum masuk hutan. Itu kira-kira cukup nggak untuk mendapatkan hasil? Dan hasil-hasil seperti ini prosesnya hanya sebatas pembolangan. Ya, jadi tidak. Apakah? Nah, tapi kalau oke lah Kang, mahar 1.500.000 itu mungkin agak sedikit nominalnya cukup ya. Jadi saya bisa berbagi. Jadi berbagi saya gini, misalkan teman-teman mahar ini katakanlah mahar 1 juta, 2 juta dan seterusnya bla 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 atau 100.000. Ini saya berbagi ya, 1 juta berarti saya bisa kumpulkan 100.000. Terkadang nanti saya sisihkan lagi 100.000. Jadi kalau 1 juta itu terkadang 200.000 harus saya berbagi untuk mereka yang saling membutuhkan. Dan ini bisa dilihat ya teman-teman. Kan ini keterbiasaan saya. Agar apa? Agar kesinambungan. Seberapapun dari gift-gift teman-teman ini juga saya kumpulkan teman-teman. Saya kumpulkan nanti pada saatnya 1 bulan nanti saya bagikan.
ya saya bagikan karena setiap bulan ada yang ngantri teman di tempat saya, ngantri karena keterbiasaan. Jadi seperti itu. Jadi bukan saya merendahkan nilai nominal mahar itu ya, teman-teman bisa menilai sendiri, menilai sendirilah, seperti itu ya, menilai sendiri. Jadi bukan apa-apa, bayangkan ya, bayangkan dari jenis keunikan. Kalau kita bilang tingkat kesulitannya, suatu keunikannya, seni itu mahal ya, mahal kan, ya nilai seni itu sangatlah mahal, apalagi ini sesuatu yang sangat langka ya, warnanya hitam, warnanya putih. Tapi untuk masalah terkait mahar itu kan suatu kesepakatan bersama ya, proses transaksi antara kesepakatan bersama. Jadi seperti itu, nggak apa-apa teman-teman. Dan banyak kok yang mahar sebatas hanya maharnya berapa, 350.000. Saya banyak terima kasih. Dan saya benci dengan mereka? Tidak, justru saya banyak terima kasih. Alhamdulillah ya dapat suatu rezeki dari sahabat-sahabat Haryanto Pedok. Toh bila mana ini bisa dimanfaatkan lebih baik lagi oleh sahabat-sahabat Haryanto Pedok, saya lebih suka gitu ya. Jadi misalkan mahar di saya, misalkan dari saya misalkan 500.000, 1 juta atau bla 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 dan seterusnya. Terus teman-teman kebetulan ini ada lagi yang lebih suka lagi, ya boleh, nggak apa-apa ya teman-teman. Misalkan mahar cuma dari saya 100.000, terus dijual di sana 10 juta atau 20 juta, itu hak teman-teman ya. Itu suatu keahlian atau kepandaian dari teman-teman semua, nggak apa-apa teman-teman. Itu sah-sah saja, hukum proses transaksi jual beli ya, nggak apa-apa. Dan saya bolehkan, nggak apa-apa. Misalkan dari saya nih ada keinginan. Ya. Kalau teman-teman kalau pengen tahu di mahar bambu ini, kalau saya ingin tunjukkan ya, kalau saya berbicara tentang mahar bambu ini bambu ini saya minta aja 150 juta. Kira-kira ada nggak yang beli bambu saya ini, yang mau mengambil bambu saya dengan nilai 150 juta? Ini ya bambu ini. Bambu ini keren nggak? Ya kalau misalkan saya berbicara mahal itu, kok mahal Kang gitu kan? Wah ngawur ini dan bla bla, yaitu hak teman-teman ya. Tapi kalau misalkan saya mau berbicara bambu terkait tentang bambu ini 150 juta baru saya kasih. Keren nggak? Ini jenis bambu petuk Pamengkang Jagat, mirip dengan milik Bapak Presiden Jokowi yang dulu saya hadiahkan tuh. Ya, ini kalau mau berbicara mahar ya, tapi tidak semuanya itu mahar ini menjadi barometer nanti gagal paham, tidak ya. Intinya kita saling belajar teman-teman ya, belajar bersama. Jadi mohon maaf bila mana ini ada proses pemaharan terus menjadikan rasa canggung, terus jauh gitu ya. Saya tidak mau ya teman-teman. Ayo kita tetap jalin tali silaturahmi ya, seperti itu ya. Teman-teman ya, karena biasanya adanya mahar-mahar seperti ini menjauhkan kita, malah ternyata kami untuk jualan. Ya kalau saya katakan saya jualan, iya memang saya jual ya, saya jual gitu. Karena saya lebih suka keterbukaan ya, daripada wah ternyata Kang Haryanto Pedok. Enggak, saya jual ini karena saya punya seni alam. Saya bolang, kalau memang ini dibutuhkan ya boleh ya, nggak apa-apa. Dan saya juga terkadang kalau saya membutuhkan, ada beberapa teman, Kang, saya punya nih bambu mau saya jual Kang, ya saya ambil. Jadi kita saling berbagi ya dengan sesama para pencinta bambu-bambu ini. Terkadang seperti Kang, hari ini anak saya perlu beli susu Kang, ini bambu saya jual ke Kang Haryanto Pedok, boleh. Berapa Kang maharnya? Saya minta 500.000 Kang. Oke, saya kasih 500.000. Kadang saya dikasih bonus. Kang, ini saya punya bambu ini Kang. Kebetulan hari ini saya ada hajat penting untuk keluarga. Boleh bantu Kang? Coba saya bantu. Berapa Kang? 5 juta. Kalau saya punya uang 5 juta, saya beli 5 juta. Jadi seperti itu ya. Jadi kita saling berbagi. Tanyalah sahabat-sahabat Haryanto Pedok yang seperti itu. Bahkan ini saya masih punya hutang nih. Bukan hutang ya. Kemarin sudah ada mahar, ngasih mahar ke saya.
Nah kebetulan bambunya ini masih di rumpun. Nah ini sudah saya potong. Insya Allah nanti akan saya selesaikan ya. Jadi saya masih punya tanggung jawab satu kepada saudara saya nih. Kemarin sempat ngambil bambu di tempat saya dan bambunya belum terkirim. Ya mungkin sebentar lagi besok mau saya kirim bambunya. Dan banyak terima kasih untuk Kang Mas ya, yang sudah menyempatkan, sudah sabar menunggu. Ya. Ayo teman-teman, kalau misalkan ada yang minat dengan bambu-bambu saya, ya boleh, silakan DM, boleh gitu ya. Karena terkadang gini, terkadang pejabat tinggi juga malu ya. Pejabat tinggi siapa yang hari ini mau menjabat jadi gubernur, bupati ya. Nah kemarin saya membantu banyak ya yang membantu. Saya banyak membantu kemarin, alhamdulillah sukses ya. Terus kemarin ada yang mengatakan juga, Kang kemarin katanya ngasih bambu ke Pak Haji Ganjar, kenapa Pak Haji Ganjar katanya nggak jadi presiden? Itu kemarin ada yang menanyakan gitu, kalah katanya di 16% dan bla bla bla. Kalau teman-teman pengen paham ya kenapa saya ini memberikan bambu petuk, namanya bambu cakra jagat ya, bambu pamengkang jagat plus cakra jagat kepada Bapak Haji Ganjar ya. Jadi kalau teman-teman sebetulnya itu bukan masalah terkait masalah menang dan kalahnya kalau saya, karena terjadinya itu adalah karena ada sesuatu perbedaan, yaitu antara saya dengan Bapak Presiden Jokowi yang dulu saya hadiahkan bambu petuk pamengkang jagat. Itu ada perbedaan ya, karena dulu saya sedikit menjadi lelah dalam pikiran, lelah dalam hati saya juga. Karena ketika saya melihat sosok Bapak Presiden Jokowi itu sangat berbeda ya. Jadi memunculkan naluri dalam hati ini, melihat beliau itu seolah-olah saya menjadi rasa benci, iri. Nah ini yang menjadi kerepotan dalam diri saya, sehingga saya sempat ngeblank, capek, lelah. Dan akhirnya kenapa ada salah satu bambu yang dinamakan bambu petuk pamengkang jagat plus cakra jagat ini ada di Bapak Haji Ganjar Pranowo, karena itu adalah sebagai peredam di mana sesuatu lepasnya pengendalian diri ini adanya cakra jagat. Jadi cakra jagat ini unsurnya adalah membuang energi yang kotor mengganti dengan energi yang positif. Jadi sangat cocok ada di Bapak Haji Ganjar Pranowo ya. Beliau adalah salah satu orang pilihan sesuai apa yang saya rasakan sebagai ikatan dalam hati, panggilan hati ya. Jadi seperti itu dulu panggilan hati tersentuh pada salah satu kandidat. Kebetulan kenapa di pilpres saya sendiri juga nggak tahu kenapa ada di pilpres. Itu dulu kandidatnya di Bapak Presiden Jokowi itu ya tuh. Itu sampai masuk televisi teman-teman ya. Oh, ini Bapak Presiden Jokowi ini. Itu kisah 5 tahun yang lalu. Pada tanggal 25 Februari. Itu kisah saya dulu ketika saya memberikan bambu petuk pamengkang jagat kepada Bapak Presiden Jokowi. Karena beliau salah satu satrio pandiko paningit yang mempunyai keistimewaan dengan sifat lembah mana, bijaksana, dan suatu karismatik yang beliau miliki. Nah, karena ini ada suatu perbedaan-perbedaan yang saya rasakan kepada Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, karena lepasnya pengendalian, jadi ini menjadikan suatu keramaian, kegaduhan. Jadi perangnya saya bukan perang dengan Prabowo atau dengan Pak Anies, bukan itu. Jadi goncangan saya itu saya dengan beliau, dengan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Karena adanya suatu perubahan. Sehingga nih aduh capek saya teman-teman. Tapi alhamdulillah pelan demi pelan saya sudah bisa merasakan ketenangan dalam hati kembali ya. Ya sudahlah, karena saya punya pelajaran baru
manusia. Yang baik aja bisa salah, apalagi yang salah. Itulah manusia. Jadi kajiannya seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti untuk ke depan dengan adanya kepemimpinan yang baru ya kita harus jaga pemimpin-pemimpin kita. Tapi saya kenapa ada di Bapak Haji Ganjar, karena saya secara pribadi ada panggilan hati, saya harus menjaga dengan ketetapan-ketetapan yang berbeda ya teman-teman, yaitu di Bapak Haji Ganjar Pranowo. Bapak Haji Ganjar Pranowo ini bukan orang biasa teman-teman. Bapak Haji Ganjar Pranowo menjadi salah satu sosok yang sedikit menarik perhatian saya dari panggilan hati ya. Sentuhannya yaitu membuang energi yang kotor, mengganti energi yang positif. Jadi tahun ini jangan suka yang berpura-pura ya teman-teman. Jadi kalau orang yang suka pura-pura ini sangat berbahaya ya. Jadi harus betul-betul punya daya pacu yang bagus, kewibawaan yang kuat, dan ini harus diterapkan ya. Jadi tahun ini bukan tahun yang untuk harus santai-santai, tidak teman. Tahun ini sangat luar biasa ya. Tahun dimana 2004 sampai tahun 2019 adanya pergantian presiden kita harus hati-hati teman-teman ya. Hati-hati sekali ya, yaitu jadi adanya suatu energi-energi yang buruk pada diri kita ini harus dibuang, diganti dengan energi yang positif atau energi yang baru, energi yang kuat. Nah ini, jadi jangan berpura-pura, jangan menyimpan sesuatu kebodohan, jangan menyimpan suatu kebohongan pada diri kita, atau hanya mempunyai sifat pura-pura. Ini dengan sendirinya nanti akan jatuh. Ya, nggak perlu kita harus goyang-goyang kayak gini biar di atas jatuh, tapi dengan sendirinya nanti akan jatuh. Nah ini harus hati-hati, karena banyak faktor alam saat ini berbeda. Ya, banyak faktor alam yang sedikit berbeda. Mudah-mudahan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga. Kita jaga persatuan dan persatuan ya teman-teman, walaupun beda pilihan. Pilpres sudah selesai, kita kembali lagi. Kita jangan lupa minum dulu seruput kopinya teman-teman. Terima kasih ya untuk Kang Mas Alan ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu sudah hadir. Salam hormat saya untuk Kang Mas Bayu. Terima kasih ya. Kita ini yuk. Saya mau buka room. Ayo teman-teman, siapa yang mau ngobrol-ngobrol di sini? Silakan. Kita ngobrol-ngobrol, kita sambil santai. Yuk kita sharing-sharing lah ya, kita sharing-sharing. Kang Alan, terima kasih Kang Alan, mudah-mudahan kayak amin 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 ya robbal alamin. Ayo teman-teman, kita sambil kita buka room. Mas izin nanya, kegunaan filosofi dab-dab buat apa? Dab-dab sih, filosofi dab-dab. Dab-dab apa ini Kang Mas? Fosil. Oh, fosil dab-dab. Dab-dab apa sih ya? Fosil dab-dab saya baru dengar kayaknya. Fosil dab-dab. Apa ini? Jenisnya seperti apa nih? Mohon maaf nih. Saya sendiri malah baru dengar fosil dab-dab. Dab-dab itu fosil apa ya? Fosil kayu. Oh, fosil kayu. Dab-dab dari bayi. Saya sendiri jujur ya Kang Mas, kalau dari fosil dab-dab
fosil dap-dap kayu ya, kayu dari Bali. Biasanya itu kalau yang saya kenal, yang saya pahami ya, kalau tentang kayu-kayu yang ada di Bali itu, kayu yang sangat dikeramatkan itu kan, itu kayu yang bisa membuang aroma bau busuk, itu ada memang. Itu khusus sekali kayunya, itu ada di daerah Bali ya, karena di daerah Bali kan setiap pemakaman jenazahnya itu kan berbeda. Nah itu ada salah satu pohon yang namanya saya kurang paham itu pohon apa ya, itu yang bisa menyerap aroma. Apakah jenis kayu itu mungkin Kang Mas? Jadi mungkin kalau itu sebagai apa, untuk menyerap aroma bau ya yang ada di lingkup kita, dan itu hanya ada di Bali pohon bambunya itu. Coba tanya ya ke orang-orang Bali, karena saya kurang begitu memahami kalau saya belum dapat Kang Mas kayak gitu. Jadi pembolangan saya ini jenisnya apa yang saya dapat baru saya gali, saya kaji. Yang sering saya lakukan tuh seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah manfaat itu, apakah ketika saya menyampaikan hal ini ada manfaat atau lebih banyak mudorotnya gitu ya. Nah ini teman-teman mungkin lebih paham ya. Jadi memang kalau berbicara manfaat itu sebetulnya manfaat ya banyak sekali manfaat ya. Tidak terhitung dari sebuah manfaat. Tergantung dari mana kita mau menerapkan sisi manfaat itu. Misalkan bambu ini ya, manfaatnya buat apa Kang? Nah kalau kita pakai buat pentungan ya berarti manfaatnya buat pentungan gitu ya. Kalau dipakai buat pikulan bisa manfaat buat pikulan. Jadi manfaat ini sebetulnya tinggal penerapannya. Penerapannya pada diri kita gitu loh. Cuma kalau saya secara pribadi dalam pengajian tentang bambu-bambu unik ini, saya ambil manfaat itu dari filosofi, dari kajian filosofi seratan ya, atau goresan luka-luka alam ini saya ambilnya ya, saya olah menjadi kepekaan dalam kepekaan rasa. Kenapa harus dirasakan? Karena nanti kita akan bisa memahami kenapa bambu ini luka, terus membelah ya, menjadi dua, menyatu lagi menjadi satu. Saya olah teman-teman. Jadi saya duduk diam, saya melihat, saya olah kepekaan rasa. Jadi nanti akan muncul sebuah getaran dari hasil apa yang kita pahami dari ini. Disitulah akan membias sebuah kata atau menjadi filosofi makna dari goresan ini. Nah itu diterapkan dalam perilaku, kehidupan, lisan dan perbuatan kita, disimpan dalam hati teman-teman. Jadi nanti keilmuannya bisa dimanfaatkan. Itu seperti itu ya. Nah ini ilmu ini diterapkannya ketika kita memerlukannya. Contoh misalkan, oh hari ini saya pengen bertemu dengan salah satu saudara saya ingin menerapkan salah satu dengan bambu sambung roso, berarti saya manfaatkan. Ya udah saya pegang bambu sambung roso, saya minta kepada Yang Maha Kuasa ijabahkan, kita terapkan, alirkan sambung roso. Nanti ketika kita berhadapan dengan sahabat kita, nanti akan muncul kajiannya. Karena sambung roso menyambungkan rasa. Jadi tidak ada sifat rasa nanti menanamkan sifat iri, dengki. Namanya jamu menyambungkan rasa, ya jangan dialihkan dengan sifat iri, dengki. Ya nanti nggak ketemu, nggak akan menjadi ketemu menyambungkan rasa kita antara saya dengan panjenengan. Karena dimunculkan rasa sifat iri, dengki, muncul ya nanti bentrok. Nah ini yang harus dihindari. Nah inilah salah satu manfaat dari jenis-jenis bambu unik ini. Ya, nanti penerapannya boleh dilakukan dengan perilaku dan budi pekerti kita seperti apa gitu ya. Kepada saudara, kepada teman. Nanti dengan sendirinya lisan ini akan tertata teman-teman. Karena keterbiasaan kita selalu ingin berbuat baik, menyambungkan rasa. Ini yang sering saya manfaatkan. Nanti untuk masalah kodam, kekuatan itu bonus. Itu kalau saya ya.
misalkan nih bambu ini ada sebuah yaumul khodam atau penerapan bangsa-bangsa golongan yang di luar kemampuan kita melihat, ini ada bonus teman-teman, bonus ya. Ini bonus. Banyu mili, Mas, saya baru dapat langsung dicolek sama sebelah. Wow, keren banyu mili. Mantap, 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 mantap. Saya sendiri baru tahu ini Kang banyu mili, fosil dap-dap dari Bali ya. Baru dengar juga gitu loh. Tapi mantap ini berarti ya. Saya suka kok dari jenis fosil. Yang penting dari alam ya, saya suka. Mau itu jenisnya kayu, batu, ataupun dari jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya gitu ya. Jenis apa itu saya suka. Yang penting ada sebuah keunikan. Saya suka teman-teman. Jujur saya suka sekali. Ya, dengan keunikan-keunikan yang ada di alam saya suka. Apalagi jenis-jenis bambu. Kalau bambu udah ada rumpun bambu aja saya masuk kemana. Saya malah tidak melihat apakah di situ ada genderuwonya, ada pocongnya, ada apa. Saya nggak melihat itu. Saya melihatnya sesuatu pertumbuhan bambu yang ada di rumpun bambu itu. Ya udah, saya ingin melihat keunikan-keunikan yang ada di alam itu. Ya, Kang kasih pagar diri. Kalau pagar diri itu sebetulnya ada beberapa doa. Pagar diri itu dari bentuk apa ya? Dari apa? Dari gangguan golongan bangsa jin, atau pagar diri agar tidak dikejar-kejar janda pirang. Iya kok, tadi ya Mbak. Ya, waalaikumsalam. Jadi pagar diri. Kalau pagar diri untuk pelindungan untuk itu ada doa-doa sebetulnya. Jadi kalau misalkan untuk pagar diri, untuk tenun, santet, sihir, ya, atau untuk golongan bangsa jin yang berenergi negatif, itu ada. Itu penerapannya harus ada 3 metode. Ya, ada tahapan itu 3 metode. 1, membaca sebanyak mungkin, ya, dilakukan minimal sehari 2 kali. Ya, dibaca sebaiknya dilakukan setelah selesai sholat malam atau setelah selesai sholat 5 waktu. Itu tahapan pertama. Tahapan 2 dengan menggunakan media air, dibaca ulang-ulang lalu ditiupkan pada jenis itu. Tahapan ketiga yaitu dengan menggunakan sebuah olah pernapasan. Ya, tarik napas, tahan, bacakan doa-doa tersebut dalam hati. Setelah tidak kuat, lepaskan. Itu tahapan-tahapan tentang keilmuan agar kita bisa mendapatkan keilmuan-keilmuan. Dan itu harus bersandar dengan ke guru-guru kita. Jangan otodidak, nanti kalau belajar otodidak bahaya. Itu seperti itu. itu pembelajaran saya. Terus ada tahapan lagi untuk mengasah sebuah kepekaan batin itu dengan cara melakukan sholat malam. Ya, dengan cara bertawasul, dengan guru-guru kita. Ya, bertawasul dulu, selesai, baru kita melakukan sholat malam. Sholat malam itu banyak sekali teman-teman, sholat sunnah malam ya. Ada sholat tahajud, sholat hajat, sholat rob, sholat hadis, ada juga sholat Al-Quran, banyak ya. Nah itu terkadang itu dilakukan tiap malam, ya, tiap malam. Dan itu untuk apa tujuannya? Ya memang untuk menghambakan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Dengan sholat kita berarti menghambakan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Jalannya seperti itu. Jadi dengan kita menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah segala sesuatu apa yang teman-teman minta ya cepat terkabul. Cepat terkabul, doanya munajab. Ya. Jadi seperti itu. Tapi saya tidak memberikan ajaran-ajaran tidak memberikan pembelajaran itu ya. Ini hanya sebatas pengalaman saja, pengalaman saya. Pengalaman
karena mungkin dari guru-guru teman-teman juga kan banyak ajaran dari guru-guru itu ya harus diikuti. Selagi guru, syukur-syukur guru itu langsung bersanad kepada Kanjeng Nabi ya, sanadannya. Kang, kalau bulu perindu apa sih kegunaannya? Kalau bulu perindu itu, kalau yang sering diterapkan itu sebagai daya pengasihan dan pemikat atau penarik kerezekian. Sebenarnya bulu perindu itu kalau diambil kajian manfaat untuk spiritual itu adalah gerak lahir hati. Jadi suatu pergerakan lahir hati, teman-teman. Itu ya, gerak lahir hati. Itu bulu perindu, karena sesuatu yang tidak terlihat ketika terbuka itu akan memunculkan sesuatu keunikan-keunikan yang ada di alam. Contohnya ini juga ada bulu perindunya di dalam, tapi ini tuh bulu perindu, bulu bukan bulu ya, bukan bulu tapi bulu, bukan bulu Kang. Kalau bulu itu yang adanya itu di sarang burung elang yang memang sering difungsikan ya. Jadi ada juga dari rumput akar bujang. Jadi jenis-jenis bulu perindu itu ada 3. 1 bulu itu jenisnya dari sarang burung elang yang memang itu sering dimanfaatkan sebagai daya pengasih ya, karena cukup susah untuk mendapatkan terkadang. Nah itu juga punya daya energi tersendiri di bulu perindu. Terus ada juga namanya akar rumput bujang. Akar rumput bujang itu yang sering dicemplungin ke air, ketika ditaruh bergerak. Nah itu namanya akar rumput bujang. Itu juga salah satu jenis bulu perindu, masuk juga ke ranah itu. Nah kalau yang di bambu itu namanya buluh pakai H, BULUH, bulu perindu. Jadi bambu yang tumbuh di dalam bambu itu namanya bulu perindu. Itu. Ya. Kalau bulu kucing itu untuk ini peliti. Jadi jenis. Nah kalau kenapa bulu perindu yang bergerak itu dibilang, kalau saya pahami secara proses alam kenapa itu bergerak, karena adanya suatu pengeringan ya. Jadi rumput itu mengering ya, ketika mengering itu menjadi seperti rumput ya, memang itu dari jenis rumput, sehingga ketika masuk dalam air ada penyerapan air yang masuk dalam sela-sela bulu itu ya, dalam rumput itu, sehingga pergerakan itu akan memunculkan. Itu memang menjadi menarik karena bisa bergerak ya, ya. Ini banyak teman-teman kalau mau cari bulu perindu seperti itu, saya punya nih, mungkin ada 5.000 lebih, bahkan mau 50.000 ya mungkin ada itu, kalau kita hitung satu-satu ya capek itu. Kalau yang ditaruh di itu yang hidup itu ya itu namanya akar rumput bujang. Akar rumput bujang itu sebetulnya bisa untuk menjadi daya untuk pengasihan, karena itu kalau kita keliti-keliti kayak gini kan ini geli ya, geli. Nah ini akan menjadikan kerinduan sebetulnya kalau kita mau kaji. Jadi karena geli ini akhirnya menjadikan muncul kerinduan. Enak rasanya. Nah dengan rasa geli itulah memunculkan kerinduan. Jadi bulu kita merinding ya. Nah itu terus dibuat menjadi aneh karena itu bergerak. Nah kalau kajian secara alamnya itu karena adanya pengendapan air yang masuk sehingga itu bergerak. Nih saya punya, teman-teman tahu nggak pohonnya? Nah kalau tahu pohonnya bisa nyari sendiri ya. Sebetulnya kalau pengen tahu ya gini,
Kang, bulu perindu itu, jadi kalau pengen tahu gini, Kang, sebetulnya bulu perindu itu seperti apa? Terus tumbuhnya di mana? Itu kalau pertanyaan, kalau orang yang bijak itu seperti itu. Sama aja gini. Tolong Kang, cek kodam saya. Nah, daripada tanya cek kodam itu nanti menjadi merubah pola pikir teman-teman ya. Jadi akan memunculkan pola pikir yang berbeda. Dari sini kodamnya singa maludra. Dari sini nanti kodamnya ikan julung-julung. Terus dari sini kodamnya kakek bersorban pakai bando. Kan repot. Nah, jadi pertanyaan yang bijak, Kang, gimana caranya mengetahui saya punya kodam? Nah, itu. Jadi kita dapat ilmunya, nanti kita bisa belajar bersama. Nah, itu seperti itu. Yang bagus itu pertanyaannya seperti itu. Ya. Bopok Semar hadir bergabung Kang Master Romo Bodrono ya. Siap Romo. Nah, itu. Pertanyaan yang bagus itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau saya tidak tahu ya, gimana caranya ngecek kodam saya nggak tahu. Kalau tanya saya nggak tahu. Simple, biar nanti nggak kebanyakan nanya. Saya nggak tahu. Tapi kalau pengen belajar boleh. Kalau pengen belajar boleh. Kalau pengen belajar boleh. Tapi kalau saya suruh ngecek saya nggak tahu. Tapi kalau pengen belajar boleh. Gimana sih caranya mengetahui agar kita bisa berkomunikasi dengan kodam? Atau kita tahu bahwa kita punya kodam? Setelah tahu kita punya kodam, ya. Tuh. Nah, seperti itu. Saya kalau suruh ngecek kodam saya nggak tahu teman-teman. Apakah teman-teman punya kodam saya nggak tahu. Tapi kalau ingin belajar gimana caranya mengetahui bahwa apakah kita punya kodam. Ciri-ciri orang punya kodam sebetulnya ada ya pada diri kita. Kalau teman-teman, satu, terkadang ketika kita berhadapan dengan orang tersebut kita kikuk-kikuk. Kita kikuk-kikuk gitu ya. Baru berhadapan belum apa-apa udah kok beda auranya, pancarannya. Itu terkadang orang memiliki kodam-kodam yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, terkadang itu lisan dan perbuatannya itu smart ya, cepat. Ya, terus dalam menyampaikan gagasan atau pendapat selalu tepat dan baik. Ya. Jadi terkadang orang yang mempunyai ciri-ciri kodam tersebut itu ketika emosi jarang sekali mengeluarkan pendapatnya. Ya. Jadi tidak akan memutuskan sebuah gagasan atau pendapat ketika dalam emosi tinggi. Itu ciri-ciri orang punya kodam. Biasanya jarang sekali ketika emosi terus dia memberikan gagasan atau memunculkan pendapat-pendapat. Itu jarang dimunculkan. Tetapi ketika dia tenang, posisi tenang, nyaman, atau memberikan suatu keputusan, terkadang itu smart, tepat, dan baik. Itu ciri-ciri terkadang orang punya kodam. Jadi ketika emosi pasti dia akan meredam keemosiannya. Dengan cara apa ya? Banyak-banyaklah bersikir untuk meredam. Ya, karena kodam ini terkadang sang pembantu, jadi cepat membantu. Kodam ini ya sang pembantu, nggak perlu ditanya-tanya. Kodam, tolong saya mau terbang ke sana, tolong saya dibantu. Ngapain? Nggak usah. Kodam, tolong itu orangnya nakal ke saya, tolong pukul dia nanti. Nggak boleh seperti itu teman-teman. Kodam ini jangan kita sering suruh-suruh, tapi kodam ini akan tahu ya posisi di mana untuk melindungi tuannya. Untuk melindungi tuannya. Jadi sang kodam, apalagi kalau punya kodam petarung. Wah, hati-hati. Tahu kodam petarung, saya datang ke sana, saya nggak bawa apa-apa. Langsung ngajak tarung terkadang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wah. Ada yang seperti itu. Tapi kodam, saya sendiri juga, apakah saya punya kodam? Nah, ini saya mau tanya nih teman-teman, saya punya kodam nggak kira-kira?
Ayo teman-teman jawab. Ya ayo jawab. Saya punya kodam enggak? Siapa tahu ini ada yang punya penerawangan. Kodam kembang gendot asap. Masya Allah, tabarakallah. Ya saya betul. Saya suka dengan kodam kembang gendot. Tahu aja ini Kang YDK. Kang YDK. Aduh, betul. Saya paling suka kodam yang saya paling suka itu kodam kembang gendot. Karena itu kalau kodam kembang gendot, kalau kita sentuh, aduhai. Yang kayak gini nih kodam kembang gendot nih. Wah, serai. Kang Dedi, ya. Kodamnya apa Kang? Kira-kira Kang? Tuh, gara-gara nanyain kodam ini saya jadi merinding. Minggir. Kodamnya suruh minggir dulu. Saya secara pribadi tidak tahu apakah saya punya kodam atau tidak, saya tidak tahu. Jujur sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Saya sendiri tidak tahu apakah saya punya kodam atau tidak. Saya sampai saat ini jujur teman-teman, saya tidak tahu. Karena setiap saya ingin ajak komunikasi atau ingin mengetahui sisi lain dari yang ada di sekeliling saya, gitu ya. Ini tidak ada yang mau berinteraksi atau ngobrol atau mewujudkan secara nyata gitu ya, tanpa saya minta tentang hal gaib. Itu belum ada sampai saat ini. Tapi yang menjadi aneh ketika adanya sesuatu yang hal-hal yang berbeda pada diri saya. Saya lelah, saya capek gitu ya. Terkadang ada aja sesuatu yang bisa saya rasakan, kan aneh. Belgedes enggak? Belgedes gitu. Dan itu cukup menarik perhatian saya teman-teman. Iya, jadi ini yang saya pahami ya selama ini. Terkadang ada ketika saya ingin menyampaikan, wah ini ada sesuatu nih di sekeliling nih, gitu ya. Nah, terus begitu saya ingin sapa, ya biasa saja boro-boro menyapa. Saya ajak komunikasi terkadang lewat kontak batin, sesuatu yang coba saya pahami, saya alirkan, ya biasa saja. Enggak ada yang nyambung. Terkadang ini, ya Allah ya Rahman, ternyata hamba-Mu ini banyak sekali ya hal-hal di luar kemampuan. Kemampuan. Dan ketika saya diberikan kemampuan, sesungguhnya itu suatu keberkahan dari-Mu ya Allah, suatu nikmat yang bisa Hamba rasakan. Kan kodam petuk. Kodamnya petuk. Masya Allah, barokallah. Anak ayah si ganteng, barokallah. Jadi gini teman-teman, ini berbicara tentang kodam ya. Berbicara tentang kodam. Jadi mungkin kalau yang punya pemahaman ya, kalau saya sendiri kan mungkin keterbatasan saya atau tentang pemahaman tentang keilmuan saya yang belum mumpuni gitu ya. Berbicara tentang kodam, jujur teman-teman, apakah pernah berkomunikasi dengan kodam secara nyata ya, secara nyata? Ini yang perlu dipahami teman-teman. Kira-kira apakah teman-teman pernah berkomunikasi dengan sosok kodam? Nah, ini coba teman-teman, pernah nggak kira-kira? Mana? Ya, itu ada rencang kencana, betul. Kayu tua
sering Kang. Ini ada nih, ini ada kayu Telogosari. Jadi kayu Telogosari ini beda ya, ini besar. Ini kayu Telogosari. Ini ada juga kayu akar nimang. Ada juga kayu jenisnya kayu Nagasari. Saya ada. Nah, terus ini juga ada jenis kayu apa lagi nih? Itu ada tongkat. Kayu tongkat yang saya punya tuh mana ya? Kayu tongkat akar bajaka ya. Kang Deddy Saputra sama berarti Kang Deddy. Sama saya sendiri jujur secara pengalaman saya ya yang saya pahami ini ketika apakah betul-betul kita bisa ngobrol dengan kodam, itu yang kita khawatirkan adalah imajinasi yang terlalu tinggi, karena indigo itu juga termasuk orang yang bukan punya suatu kelebihan ya, bukan, tapi juga termasuk dibilang kelebihan iya, dibilang cacat, dibilang cacat juga iya ya. Jadi orang indigo ini kalau untuk pembelajaran yang sesungguhnya apakah betul-betul dia bisa melihat sosok makhluk astral gitu ya, itu juga termasuk cacat fisik, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi orang indigo ini termasuk dibilang kekurangan iya, dibilang kelebihan juga iya, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibuktikan secara betul apakah orang ini bisa melihat sosok bangsa jin. Itu yang sedang kita dalami ya, itu bisa juga hanya memunculkan imajinasi yang terlalu tinggi sehingga memunculkan bias-bias bayang-bayang yang terlihat. Itu orang indigo. Indigo kan banyak orang ini, tapi karena kalau di tempat kita wah orang indigo ini udah kayak orang sakral, orang punya kelebihan yang terlalu berlebihan, tapi itu termasuk juga cacat fisik. Suatu kelebihan atau kekurangan bisa ya, itu bisa karena yang sering kita gali itu biasanya memunculkan imajinasi yang terlalu tinggi. Ini orang indigo. Nanti boleh dibuktikan. Oh, siapa yang orang indigo? Kita buktikan. Apakah betul-betul orang itu melihat golongan bangsa jin atau hanya imajinasi yang dikeluarkan? Kebanyakan orang indigo itu biasanya itu hanya memunculkan imajinasi yang terlalu berlebihan. Itu ya orang indigo. Ya contoh, ya kita perumpamakan ya sama aja. Jari kita 5, kita punya 6. Gitu ya. Nah, ini dibilang kelebihan atau kekurangan. Seperti itu ya. Nah, itu malah saya lebih cocok logis ini sesuatu hal yang gaib yang sering malah biasa seperti ini. Tahu-tahu ada bayang cepat di depan kita, itu malah biasanya itu sesuatu hal gaib ya, karena kecepatan makhluk astral itu untuk melihat dalam waktu 10 detik aja itu udah luar biasa, bisa lari kita. Ya 1, 2, 3 ini 3 detik aja udah luar biasa, bagus banget teman-teman ya, karena bisa terlihat jelas dengan pandangan mata kita. Nih contoh ya, ini lihat nih 1, 2, 3 ini udah bagus ya. 1, 2, 3 ini kan bisa terlihat ya. Kalau cuma 1 kan kurang ya. Tapi ini 3 nih 1. Nah itu bisa terlihat ya. Coba kalau cuma 1, nah itu kan cuma susah kecepatannya ya. Bambu petok saya cuma ini Kang, bakul keliling nih. Ini petok serumpring. Terus kalau untuk gelang, untuk kalung ini nih. Bambu petok saya ini ya, jenisnya yang saya dapatkan.
sudah saya buat kalung, batu kalung. Keren kan? Jadi seperti itu. Saya punyanya, kalau petuk-petuk yang kemarin yang bagus-bagus, spring petuk yang bagus-bagus itu sudah dikirim ke Malaysia, sudah diambil oleh saudara kita, dan alhamdulillah itu bisa dimanfaatkan cukup bagus di sana. Bang Kokore, Bang, kalau masuk ke alam bangsa jin, bagaimana Bang pengalamannya? Kalau pengalamannya, kalau masuk di golongan bangsa jin pengalamannya, wah, saya punya pengalaman itu apa enggak ya? Coba nanti saya perhatikan dulu. Kalau saya punya pengalaman nanti coba saya bercerita. Pada waktu itu saya punya pengalaman. Walau wa'lam bishawab, apakah itu benar sesuatu tempat alam gaib, saya tidak begitu memahami, karena antara dunia yang saya lihat dengan sesuatu hal yang ada ketika waktu itu saya di luaran sana itu beda. Beda ya. Jadi seperti apa sih ya? Pada waktu itu kisah saya ya, kisah waktu itu perjalanan saya dari Cilacap menuju Jakarta. Waktu itu saya jalan kaki nih, Cilacap Jakarta. Waktu itu posisinya di daerah Cirebon. Itu saya punya pengalaman itu. Ya, tapi walau wa'lam bishawab, saya sendiri tidak bisa terlalu bahwa apakah itu alam gaib, walau wa'lam, karena itu di luar kemampuan saya. Saya tidak bisa membayangkan di luar kemampuan saya. Jadi saya tidak terlalu berani dalam ke ranah sana ya. Walaupun apakah itu alam gaib atau tidak, saya sendiri tidak tahu, karena gaib itu tidak terlihat, samar gitu ya, tidak terlihat ya. Jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan yang begitu detail. Tapi yang pengalaman saya itu waktu itu beda ya, beda seperti sekali. Itu ada kayak gelap kayak gitulah, jadi kayak awan-awan hitam kayak gitu ya. Itu seperti itu yang dulu pernah ketika saya dulu jalan kaki. Apa itu alam gaib juga saya kurang tahu ya. Makanya kemarin ada salah satu prajurit salah satu anggota TNI yang di Cilacap itu kemarin, anggota Kopassus hilang, yang katanya dibawa wewek atau dibawa alam gaib. Sampai saat ini belum ketemu, dan walau wa'lam bishawab, apakah itu betul-betul dibawa makhluk astral atau apa, saya kurang paham. Karena saya secara pribadi tidak ada kemampuan untuk menuju ke sana atau mengerti tentang hal itu ya. Jadi kalau saya tidak ada kemampuan ya saya katakan tidak memasakkan, tapi saya coba mencari sesuatu hal-hal tentang hal gaib. Saya tidak menemukan ranahnya ya, tidak menemukan waktu itu sampai saat ini. Atau mungkin keilmuan saya cukup cetek, kecil, jadi saya tidak paham ya. Seperti itu teman-teman, itu sebatas kemampuan yang bisa saya pahami seperti itu. Kang Dedi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Dedi. Wewe identik dengan perempuan, Kang? Iya ya, mungkin ya. Saya belum pernah ngobrol sih dengan wewe. Nantilah coba saya tanyakan kepada guru-guru saya. Coba saya tanyakan tentang hal semacam itu. Tapi ada beberapa pengalaman sih tentang manusia di bawah makhluk astral itu ada ya. Ya seperti contohnya kita linglung, itu salah satu tanda-tanda ya, seperti itu. Orang dibawa ke alam gaib kayak apa ya?
Beda banyak materi sih. Panjang-panjang aja. Karena saya kalau bolang ya teman-teman, saya kalau bolang ini jadi bolangnya fokus dengan keunikan-keunikan alam, apa yang saya cari gitu ya tentang bambu-bambu unik. Jadi tidak fokus mencari hal tentang kegaiban. Oh iya orang tak jawab kok. Jadi seperti itu. Kalau dalam pembolangan saya, jadi tidak ke ranah tentang hal gaibnya, tapi yang saya cari tentang keunikan di bambunya. Tapi di sisi lain, ketika saya bolang ada sesuatu hal yang berbeda atau lingkupnya yang berbeda, ini terkadang ya saya rasakan gitu ya. Saya rasakan misalkan ada sesuatu yang di wilayah ini nih, misalkan di pohon bambu ada sesuatu hal makhluk-makhluk jenis astral yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat. Ini terkadang tersentuh teman-teman. Tapi saya tidak fokus untuk menuju ke ranah ke sana. Wah, kamu ada di sini ada apanya. Saya tidak menuju ke arah ke sana. Ya. Yang saya tuju adalah dalam proses pembolangan saya ini mencari keunikan yang ada di alam. Ya, ada di alam. Dan ketika ada hal-hal yang berbeda ya terasa. Ya terasa. Tumpang sari. Berarti bagus juga Kang. Memang biasanya untuk bolang biasanya ya yang yaitu sepengalaman dari pembolang-pembolang yang baru belajar itu memang kenapa selalu didapatkan bambu tumpang sari? Sebetulnya itu adalah awal di mana rasa ketertarikan. Ya memang jenis bambu unik yang bisa didapatkan yaitu memang yang muda itu tumpang sari di alamnya. Ya. Tapi tumpang sari itu sebetulnya simbolik yang bagus loh. Justru tumpang sari itu adalah inti daripada inti sari yang memang untuk menetralisir nih bambu-bambu unik ini semuanya. Itu jenis bambu tumpang sari. Ya, tumpang sari itu salah satu simbolik ya di mana mempunyai dua pokok rasa yang selalu menguntungkan. Itu tumpang sari kanan dan kiri. Itu dua pokok rasa yang selalu menguntungkan. Romo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Jolo Sutro sudah hadir ya. Ini salah satu pakar nih kalau terkait tentang bambu-bambu unik ataupun bambu-bambu bertuah. Beliau nih Romo Jolo Sutro nih. Kirim yang ada di atas itu 2 berapa? Wah, yang mana Romo? Suka hati lah Romo. Siap. Wah ini kalau nih ada saya sering mengamati ya beberapa saudara-saudara kita. Ini kalau Romo Ki Segoro, kalau Romo ya Ki Jolo Sutro, dia punya keahlian khusus teman. Jadi melihat bambu unik ini dilihatnya jadi bukan bambu biasa. Dia melihatnya ada sesuatu yang gelombang berbeda, energi yang berbeda. Ada aja itu Romo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kirim yang di atas itu turunin itu tuh. Yang mana Romo? Yang itu yang bergelombang itu turunin. Yang ini? Ya. Ya, sama pate lele ya. Pate lelenya tuh. Yang ini? Ya, nanti tak DM. Nanti DM ya. Oke, itu. Romo. Siap. Alhamdulillah. Ya, pinggirin. DM. Ya. Siap. Ya Romo. Oke. Dia sangat paham teman-teman.
Nah ini yang dinamakan jodoh. Siap. Nanti saya DM Romo. Ternyata langsung terlihat. Itu dulu waktu saya dapat bambu itu punya kisah ya teman-teman. Punya kisah ketika saya potong itu punya berat beban ya. Punya berat beban yang tersendiri. Jadi bambu itu cukup heran. Bambu kalau saya timbang itu kan misalkan 5 kilo kan tetap 5 kilo. Tapi ketika saya timbang itu berat bebannya bisa mencapai 50 kilo. Ya kemarin sampai 25 kilo. Kan aneh. Ya aneh loh. Nah itu tuh. Ini bambu ini teman-teman. Ya. Nih bambu ini nih. Ini bambu gelung rogo teman-teman. Jadi bambu ini punya berat beban beda ya. Ini waktu saya timbang itu dia berat bebannya itu minimal itu paling berat itu 3 kilo. Tapi ketika saya timbang berat bebannya bisa 25 kilo. Itu dari mana penambahan berat beban? Ini suatu keunikan yang terkadang teman-teman mungkin kalau teman-teman saya berbicara seperti ini teman-teman nggak percaya. Tapi saya sendiri pun bingung teman-teman. Ketika saya timbang beratnya ini paling minimal. Kalau dipegang ini biasa teman-teman. Ya, tapi kalau ditimbang itu beratnya bisa 25 kilo. Ini penambahan berat beban ini dari mana? Ya. Itu dulu ya. Dan ini cukup lama. Ini hari Jumat lagi. Barokallah. Hari Jumat. Alhamdulillah. Oke ya teman-teman, terima kasih nih sudah hadir. Mudah-mudahan untuk teman-teman pada kesempatan sore hari ini karena sebentar lagi saya juga ada aktivitas untuk usaha ya. Tuh. Udah siap teman-teman tuh. Nah. Jadi sore hari ini selesai live saya akan langsung usaha ya. Lihat pring petuknya Kang. Bambu pring petuk saya cuma ini nih. Cuma ini satu. Oh, udah saya buat gantungan kunci. Terus ini bambu petuk alis. Ya, yang lain-lain sudah tidak ada. Ya, paling jenis bambu yang lain-lain tidak. Ya. Oke, itu aja ya teman-teman. Banyak terima kasih untuk saudaraku semua. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi untuk besok lagi. Insya Allah kita akan jumpa besok dalam proses pembolangan saya. Terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah teman-teman.